Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 5 Juni 2026. Pada pelajaran kali ini kita memasuki bab yang baru dengan tema berkelana di dunia imajinasi. Di mana di sini kita pada bab ini kita akan belajar apa itu puisi rakyat, ya kan? Kemudian apa itu ciri-ciri dan elemen puisi rakyat. Kemudian selain itu juga kita akan belajar tentang cerita fantasi dan apa saja ciri dan elemen cerita fantasi. Kemudian yang terakhir kita akan mengetahui bagaimana cara membuat puisi dan cerita fantasi yang menarik. Pada bab ini kita akan diajak untuk menyelami dan menyimak keindahan kata-kata dalam puisi dan cerita fantasi tentang sosok-sosok pemberani. Kita juga akan mempelajari dan mendiskusikan elemen dan gaya bahasa dalam puisi dan cerita fantasi agar kita dapat menyajikannya dengan baik dan menarik. Apakah kalian suka membaca karya fiksi seperti puisi? Siapa saja penulis dan penyair Indonesia kesukaan kalian? Apakah Sapardi Djoko Damono atau Aan Mansur atau yang lain? Membaca karya sastra itu memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia. Kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat dan puisi rakyat. Masyarakat Indonesia telah mengenal puisi itu sejak lama sekali. Genre puisi lama ini disebut juga sebagai puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan sastra yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Seperti apakah puisi rakyat itu? Bagaimana cara menyusunnya? Ayo kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Di sini sebelumnya kita coba baca puisi rakyat di bawah ini. Sini ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di sini jadi dua baris pertama itu, dari baris pertama sampai keempat itu namanya bait puisi, sedangkan baris per barisnya itu dinamakan baris puisi. Jadi berakit-rakit ke hulu itu namanya baris puisi. Kalau bait puisi itu keempat barisnya itu namanya bait. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kalau gitu namanya bait puisi, sedangkan baris puisi cuma misalnya berakit-rakit ke hulu gitu ya. Itu bagian dari puisi. Kemudian yang kedua di sini ada kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Yang ketiga ada lagi, Assalamualaikum anak cucu hantu pemburu, yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruh banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Tali buaya semambu tunggal, kurnia Tengku Sultan Berimbangan, yang diam di pagaruyung, rumah bertiang terus jelatang, rumah berbendul bayang-bayang, bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku, matilah engkau ditimpa daulat 4 penjuru alam, mati ditimpa malaikat yang 44, mati ditimpa tiang Ka'bah, mati dipanah halilintar, mati disambar kilat senja. Ini dikutip dengan penyesuaian ya dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Kemudian memasuki bagian A, mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat.
Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rimanya. Puisi rakyat ini umumnya bersifat anonim, atau nama pengarangnya itu tidak diketahui, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun di akhir sajak atau rima. Berikut ini adalah beberapa jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun. Satu bait terdiri dari atas 4 baris. Kemudian setiap baris bisa terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Yang D, rima akhirnya berpola ABAB, artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua itu sama dengan baris keempat. Jadi jenis puisi rakyat yang pertama itu pantun, seperti yang kita baca tadi, ada yang seperti yang kita baca di awal tadi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Baitnya juga AB-AB ya. Kemudian yang kedua itu ada gurindam. Gurindam yang pertama itu cirinya adalah setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Jadi satu baitnya itu ada 2 baris atau larik. Kemudian setiap larik itu terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua itu membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Rima akhirnya AA, ya, itu gurindam. Kemudian ada mantra, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu, mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya, mementingkan keindahan permainan bunyi. Sekarang kita adalah memasuki kegiatan kedua, mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Tujuan puisi rakyat ini untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberikan isyarat, dan memulai suatu permainan. Mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat itu biasanya berupa nasihat, sindiran, dan humor ya. Jadi untuk bagian yang pertama kita tadi sudah mengenal unsur puisi rakyat. Ada 3 bagian. Di sini ada beberapa jenis puisi rakyat ya kan. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, dan yang ketiga ada mantra. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa cirinya, ciri puisi, ciri gurindam, dan ciri mantra ya. Sekarang untuk lembar tugasnya adalah buatlah satu jenis puisi rakyat, boleh pantun, boleh gurindam ataupun mantra. Tulis di lembar atau di buku tugas kalian, bebas mau jenis pantun atau gurindam ataupun mantra. Jadi cari satu puisi rakyat tugasnya agar kalian lebih mengenal apa itu puisi rakyat. Jadi pelajaran bahasa Indonesia kali ini segitu dulu untuk pembukaan bab yang baru tentang tema berkelana di dunia imajinasi. Yang pertama kita membahas tentang puisi rakyat ya. Sampai jumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia minggu selanjutnya.
Thank you.